Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini Waalaikumsalam. akan menjelaskan proyek SDA kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adila Aulia Desrianti dengan NPM 2217 051018. Perkenalkan, nama saya Walinda Pangsuti dengan PM 221705108. Dan saya Imam Muzaki dengan NPM 2217051056. Selanjutnya, tujuan dari program ini adalah untuk memfasilitasi proses pembelian tiket bioskop secara otomatis melalui komputer atau perangkat lainnya. Program ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melihat jadwal film dan memilih kursi yang tersedia. Penjelasan pertama akan dibacakan oleh Awalinda Pangestuti. Di sini kan kita pakai From Collection Import DQ. Di sini tuh program yang diberikan mengimpor dua modul DQ dari modul collection dan random dari modul yang memiliki nama yang sama. Terus ini untuk DQ itu bagian dari modul collection dalam Python. DQ adalah struktur data antrian ganda atau double ended queue yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan antrian, tumpukan, atau antrian prioritas. Ini menyediakan operasi efisien untuk mengakses, menambahkan, dan menghapus elemen di kedua ujung antrian. Lalu untuk yang random ini, modul bawaan dalam Python yang menyediakan fungsi-fungsi untuk menghasilkan bilangan acak. Selanjutnya ke kelas pembeli. Kelas pembeli ini memiliki 3 atribut, yaitu nama, nomor handphone, dan alamat. Atribut ini mempresentasikan informasi tentang seorang pembeli. Inisialisasi atribut dilakukan melalui metode init. Dalam metode ini terdapat 3 parameter, nama, nomor handphone, dan alamat. Ketika objek pembeli dibuat, nilai-nilai yang diberikan saat pembuatan objek akan ditetapkan ke masing-masing atribut. Selanjutnya ada class node. Class node digunakan untuk membuat simpul dalam struktur data seperti linked list. Setiap simpul memiliki 2 atribut, yaitu data dan next. Atribut data menyimpan nilai data yang berada dalam simpul, sedangkan atribut next digunakan untuk menunjukkan simpul berikutnya dalam linked list. Dalam metode ini terdapat satu parameter opsional, yaitu data. Jika data diberikan saat pembuatan objek, nilai tersebut akan disimpan dalam atribut data. Atribut next diinisialisasi dengan non. Sekian penjelasan kode dari saya. Lalu di sini ada kelas linked list. Kelas ini digunakan untuk membuat dan mengelola linked list. Atribut head merupakan simpul pertama dari linked list. Lalu metode init digunakan untuk menginisialisasi objek linked list dengan kepala yang kosong. Lalu ada metode tambah data digunakan untuk menambahkan simpul baru ke dalam linked list yang telah diberikan. Lalu ada kelas skip list node. Ini digunakan untuk mempresentasikan simpul dalam skip list dengan menggunakan atribut data next dan don. Lalu ada metode init juga, itu digunakan untuk menginisialisasi objek simpul dengan nilai data yang diberikan. Lalu ada kelas skip list, digunakan untuk membuat dan mengelola skip list. Sama seperti tadi, ada atribut head merupakan simpul pertama dalam skip list. Lalu metode init yang digunakan untuk menginisialisasi objek skip list dengan kepala yang kosong. Lalu ada juga metode tambah data yang digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam skip list dengan tingkat level yang dihasilkan secara acak. Lalu ada metode level generator, digunakan untuk menghasilkan tingkat level secara acak dengan probabilitas 0,5. Selanjutnya akan dibacakan oleh Imam Muzaki. Kemudian lanjut ke dev pembelian tiket bioskop. Ini merupakan fungsi utama dalam program yang kita buat. Kemudian pada metode antrian jam tayang dan tumpukan tiket, kita menggunakan DQ dan linked list. Kemudian selanjutnya pada antrian pembeli, kita menggunakan DQ kembali. Pada dictionary data pembeli, ini digunakan untuk menyimpan data pembeli berdasarkan nama. Kemudian lanjut, jika ini memenuhi, maka program selanjutnya akan mengeluarkan sistem pembelian tiket bioskop. Di sini terdapat nama film, yaitu input. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nama film yang ingin kita tonton. Kemudian, jika benar atau memenuhi kondisi, maka program akan memprint yang pertama itu menu. Kemudian kita dipilih opsi. Pertama, tambah jam tayang.
kedua beli tiket, ketiga tampilkan data pembeli, dan yang terakhir keluar. Di sini juga sistem meminta kita untuk memasukkan pilihan Anda. Jika kita memilih pilihan pertama, maka kita diminta untuk memasukkan input yang berupa masukkan jam tayang. Contoh, pukul 13.00. Kemudian antrian jam tayang tersebut akan di-append dan disimpan. Kemudian sistem akan mengeluarkan output jam tayang sudah ditambahkan. Jika kita memilih pilihan kedua, jika belum ada jam tayang yang tersedia, maka program akan mengoutputkan belum ada jam tayang yang tersedia. Tetapi, ketika kita sudah mengoutputkan jam tayang, maka antrian jam tayang ini akan di-pop, kemudian ditambahkan ke dalam tumpukan data. Nah, datanya ini yaitu memasukkan nama, kemudian memasukkan nomor handphone, kemudian memasukkan alamat pembeli, memasukkan jumlah tiket yang dibeli, kemudian yang terakhir memasukkan kursi yang dipesan, contoh kursi A1. Nah, kemudian input tersebut akan dimuat dalam objek pembeli dan menambahkannya ke antrian pembeli serta menyimpannya dalam data pembeli dan ditambahkan pada jam tayang ketumpukan tiket. Lanjut, program juga akan mengeluarkan output selamat nama pembeli. Anda telah membeli jumlah tiket, kemudian tiket untuk film, nama film ini yang kita inputkan pada awal tadi. Kemudian pada jam tayangnya itu yang dimana di contoh ini kita menggunakan 13. Dan yang terakhir kursi yang dipesan adalah kursinya misal A1. Atau ketika kita memilih 2 maka akan mengoutputkan 2 kursi. Kemudian lanjut, jika kita memilih pilihan ketiga, jika kita belum menginputkan data dari pembeli tiket, maka program akan mengoutputkan antrian pembeli kosong. Tetapi ketika kita sudah menginputkan data pembeli yang ini tadi, maka program akan mengoutputkan ini nih, data pembeli. Nah, yang pertama ini nama, kemudian nomor handphone, alamat, jumlah tiket, dan kursi. Lanjut, ketika kita memilih pilihan keempat, maka program akan secara otomatis keluar dan menutup. Tetapi ketika kita tidak menginputkan bagian ini pada menu ini 1, 2, 3, 4, semisal kita menginputkan menu 5, maka program akan secara otomatis menampilkan output pilihan tidak valid. Silahkan coba lagi. Yang terakhir, fungsi pembelian tiket bioskop ini digunakan untuk menjalankan sistem pembelian tiket bioskop. Misal di sini kita diminta untuk memasukkan nama film. Semisal kita ingin menonton film The Flash. Kemudian ditampilkan menu 4 ini. Nah, semisal di sini kan kita belum memasukkan jam tayang dan kita langsung beli tiket. Maka sistem akan secara otomatis mengoutputkan belum ada jam tayang yang tersedia. Jadi yang pertama kita diminta untuk memasukkan tambah jam tayang. Nah, misal kita ingin menontonnya pada pukul 19.15. Nah, 19.15 di sini sudah ditambahkan ke jam tayang. Kemudian lanjut, kita beli tiket, memasukkan nama Alin, salah. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nomor telepon. Kemudian alamat, dan jumlah tiket yang dibeli. Semisal kita ingin membeli 2 tiket, kemudian kita disuruh untuk memasukkan kursi yang ingin kita pesan. Semisal E2 dan E3. Nah, di sini akan mengoutputkan, selamat Alin, Anda telah membeli 2 tiket untuk film The Flash pada jam tayang 19.15. Kursi yang dipesan E2 dan E3. Kemudian lanjut, ketika kita ingin menampilkan data pembeli, kita harus memilih opsi 3.
Nah, di sini terdapat data dari pembeli, yang di sini pembelinya adalah Alin dengan nomor telepon 08 sekian sekian sekian, alamatnya Bandar Lampung, jumlah tiketnya 2, dan kursi yang dipesan adalah E2 dan E3. Kemudian ketika kita sudah selesai memesan tiket bioskop ini, maka kita memilih opsi 4, yaitu keluar. Maka program akan secara otomatis keluar dan menutupnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.